Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal motor Yamaha ya, motor matic Yamaha yang ada teknologi konektivitas Yamaha apa jenenge Smart Connect atau apa lah ya. E-Connect Connected pokoknya Yamaha Connect lah ya. Jadi penulis anjurkan untuk kalau beli motor Yamaha jangan mempertimbangkan soal apakah mendukung faktor connect atau enggak, karena ya belakang ini ternyata muncul masalah-masalah seputar fitur connect itu sendiri. Kalau dari fiturnya sendiri penulis sudah bahas bahwa sebenarnya fiturnya itu bukan sesuatu fitur yang wah ya, karena aplikasi Android ada yang bisa support seperti itu. Tentu kecuali kalau dari sisi itunya ya, dari sisi deteksi RPM mesin, deteksi kondisi baterai. Nah kalau gitu itu emang aplikasi Android lain nggak bisa. Tapi kalau yang misalnya seperti mencatat perjalanan, mencatat servis, mencatat lokasi parkir, aplikasi lain udah banyak. Tapi di sini penulis nggak bicara soal itu, nggak bicara soal wah sebenarnya fitur ini sudah ada di aplikasi lain, enggak. Tapi soal masalah-masalah yang muncul di seputar aplikasinya Connect ini. Entah ya, pabrikan sekelas Yamaha ini kok nggak bisa mendapatkan programmer yang mumpuni gitu ya. Entah cara dapatnya bagaimana programmernya, karena ternyata sekarang ada masalah baru. Jadi penulis barusan lihat dari postingan ini sopo ya, lupa, di grup AANNI All New NMAX Indonesia. Jadi di grup itu ada yang sharing, ternyata kok sekarang banyak ya soal connect itu gimana, bermasalah aplikasinya ya, aplikasi connect itu bermasalah sehingga beberapa fitur jadi nggak fungsi. Jadi ada beberapa fitur yang jadi sebelumnya fungsi, di versi sebelumnya fungsi, tapi di versi baru tidak. Penulis kasih contoh langsung dari screenshotnya aja ya. Ini berdasarkan komentar di di Play Store maupun di Facebook dan maupun di pemilik NMAX Connect-nya sendiri, atau bukan NMAX saja ya. Teknologi Connect itu bisa ada di produk-produk lain juga seperti Aerox, seperti Fazio, mana sing ono Connect lupa. R15 jarang tapi teknologi Connect itu sudah jadi unggulan Yamaha lah ya. Harga produknya kalau yang dibanding yang tanpa Connect itu mungkin sekitar beda 1 juta ya, kalau nggak salah, atau 1,5, lupa penulis. Yang jelas teknologi Connect ini dipakai Yamaha untuk meningkatkan harga. Cuma masalah
software update terus jadi nggak fungsi beberapa fiturnya, wah itu parah ya. Penulis kasih contoh aja, soalnya penulis lupa apa aja yang masalah. Mungkin depan komputer, entahlah. Jadi ini ya, Yamaha Motorcycle Connect di Google Play Store. Kita lihat testimoninya ya. Ini testimoni pertama. Parkir seminggu tidak berubah, padahal sudah sambung aplikasinya. Mohon diperbaiki dan indikator cek aki-nya juga. Konektivitas buruk, app sering logout. Tiap nyalain motor harus connect manual lagi. Repot jika harus berhenti. Park lokator buruk. Sudah jalan 20 km tapi status lokasi parkir belum berubah. Update terbaru masih sama, tidak bisa otomatis connect ketika motor di-on-kan. Baru dibuka aplikasinya baru bisa connect. Mungkin ada beberapa yang karena salah pemakaian, aplikasinya harus dibuat run on background dulu ya. Kita lihat yang lebih detail lagi. Tidak auto connect, lokasi tidak, GPS tidak update. Terus kendala satu, tidak auto connect ketika app berjalan di background. Jadi rupanya sudah ada yang buat jalan background tapi tidak auto connect. Rincian berkendara sudah sulit ditampilkan, reset oli dan pemberauan jalan yang stuck, malfungsi, lokasi parkir yang telat, lagging pada saat aplikasi berjalan. Entah apa aplikasinya ngirim data ya. Katanya kondisi oli ketahuan di HP, tapi ternyata sampai motor saya turun mesin gara-gara oli habis. Ya mungkin kalau ini ketipu sama sales mungkin ya. Fitur lain kalau dibuka malah crash aplikasinya. Kalau ini kayaknya ketipu sales ya. Kondisi oli ketahuan di HP, wah kayaknya nggak ada ya. Mustahil ya kan ya, kayaknya ketipu sales itu. Tapi ya memang kalau sales ngomongnya memang seenaknya ya. Sering loading lama, update terbaru nggak kayak dulu nyalain Bluetooth langsung connect motor, sekarang harus buka aplikasi dulu baru connect. Jadi versi sebelumnya itu udah langsung connect, sekarang versi terbaru enggak ya. Jadi pakai smartphone baru bisa. Cek lokasi hanya sejauh jarak Bluetooth. Ya percuma juga ya kalau secara Bluetooth. Sering di-connect sendiri ketika jalan, konsumsi BBM tidak direkod. Wah ya ini kena janji-janji palsu lagi. Ini canggih, lokasi parkir akurat. Nah, yang ini memuji. April, aki tekor. Motor nggak dipakai lebih dari 3 hari. Ini CCU yang ambil terus dari aki. Banyak ngasih saran cabut CCU. Aduh. Update notifikasi pesan nggak muncul. Makin harian tidak rekam. Setiap mau connect aplikasi harus di restart, nggak bisa connect. Bulan Januari sampai sekarang tidak bisa connect. Wah, notifikasi tidak ada. Mengetahui keberadaan motor pun walau dekat juga nggak tahu. Aplikasinya membengkak jadi 2,6 giga. Wah, kalau ini entah ya, gak masuk akal ini. Bukan berarti orangnya yang salah laporannya, bisa jadi Yamaha-nya yang kacau ya. Lokasi parkir tidak berubah sama sekarang, masih tidak bisa diakses. Ini memuji untuk jadwal servis, sering disconnect percuma. Ini memuji
Ini separuh-separuh. Mengetahui kendaraan motor percuma karena ya harus dekat baru bisa tahu. Aplikasi tidak bermanfaat, nggak kompatibel Android 11.12. Wah, aneh ini. Nyesel nggak beli yang standar. Ini sering keluar sendiri. Ini memuji, gagal terus, diupdate malah rusak. Android 12.1 tidak bisa connect, nggak bisa scan QR CCO, input manual nggak bisa, percuma beli connected. Wah, ini beli yang motor versi connected ya. Memuji. Ini lokasi tidak update seminggu, bisa akses tombol menu. Memuji. Ini rekomendasi GPS nya kurang. Ini 7 Januari, ini 1 Februari. Android 11 nggak bisa. Ini susah terhubung, sebelumnya sesudah diupdate malah nggak bisa. Ini Android 11 nggak bisa, Android 10 bisa. Aplikasi ribet. Ini sebulan drop lagi akinya, bisa update langsung error. Ini Desember, ini April, aplikasinya selalu error. Februari aplikasi nggak connect. Ini Februari pakai Android 12 nggak bisa connect. Maps nggak bisa gerak, ternyata harus koneksi internet kalau connect HP, padahal HP-nya nggak harus selalu nyala, repot juga ya. Ini gagal terhubung Android 11. Ini notifikasi nggak nyala, setelah diupdate nggak bisa. Ini mempertanyakan fungsionalitas. Ini nggak bisa notifikasi. Full consumption nggak bisa nyala. Ini rupanya kompatibilitas terlalu ya. Ini Agustus 2021, kelamaan ya. Bisa Pokoknya banyak lah ya. Jadi ada Infiniti ya, G37S, motornya mobil jarang ono. Sporty juga ya, walau terkesan kuno juga. Jadi apa aja sih, fitur GPS-nya nggak akurat, kalah akurat dengan aplikasi lain. Fitur parkir posisinya nggak pindah-pindah, tetap seperti katanya minggu yang lalu. Banyak loh yang ngomong seminggu yang lalu. Terus fitur notifikasi ketika ada panggilan atau apa, itu sekarang mati semenjak versi baru. Terus connect ke HP-nya, ke motornya susah, harus di restart dulu aplikasinya. Setiap komputernya, HP-nya kalau nggak salah ya, harus di restart. Ribet banget kan, harus ngerestart HP kalau setiap mau dikonekkan. Terus aplikasinya sering crash.
apa maneh, pokoknya banyak masalah dari aplikasinya sendiri. Sesuatu yang ya nggak sesuai dengan nama besar Yamaha kok jadi rusakan kayak gitu. Tidak sedikit ya pemakai NMAX yang kecewa karena ya ada yang sampai nggak bisa install. Oh ya, ada yang nggak bisa diinstal juga. Jadi ternyata ya aplikasi Connect itu nggak kompatibel dengan Android 11, apalagi 12. Jadi cuma bisa jalan di handphone yang Android 10. Ini artinya cuma HP jadul aja yang bisa pakai, yang HP-nya baru nggak bisa. Sesuatu yang iya ironis sekali karena disebut teknologi ini adalah teknologi mutakhir. Teknologi mutakhir tapi pakai HP mutakhir nggak bisa. Kan ya konyol ya, konyol. Jadi ya beberapa user itu ya ngomong wes sudah kadung beli yang versi Connect, ternyata nggak ngefek, nggak ada gunanya, rugi sia-sia. Walau ada juga sih penjelasan bahwa ini terutama terjadi di versi Android. Jadi untuk versi Android itu rupanya bermasalah. Yang versi iOS enggak. Mungkin ada yang ngomong, iya itu mungkin anunya ya, Androidnya yang nggak beres. Ya nggak juga lah ya. Mungkin ya beda, iOS itu basicnya BSD, sementara Android itu basicnya Linux ya. BSD dan Linux itu saudara tapi beda darahnya ya. Jadi kalau BSD itu mengutamakan kestabilan, kalau Linux itu mengutamakan kecanggihan. Jadi yang satu itu istilahnya kalau nggak betul-betul stabil nggak move on, kalau yang Linux itu move on terus. Iya, kalau ada error baru dandani cepet-cepet gitu ya. Ya filosofinya beda kan ya. Jadi kalau iOS itu lebih stabil normal lah ya, karena basicnya BSD. Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah ingat. Lek podo-podo Linux mbuh lali wis. Terus ya. Oh ya Android itu pakai Java ya. Programmingnya pakai Java beberapa. Iya wis lah. Yang jelas itu nggak bisa jadikan alasan ya, karena buktinya aplikasi-aplikasi lain banyak yang stabil ya, jalan terus menerus. Kalau kayak Shopee itu hancur-hancuran ya, ngeloadingnya lama banget ya. Tapi ya aplikasi-aplikasi di Android pun banyak yang stabil. Mungkin ada yang pernah mengalami crash-crash, tapi setelah beberapa revisi itu jadi stabil lagi. Nah, yang di apa jenenge Android Play Store, Google Play Store, aplikasi Connect-nya Yamaha versi Android itu rupanya parah banget. Selain nggak kompatibel HP baru, dipakai di HP lama juga gampang crash. Setelah update terbaru malah fitur-fiturnya jadi nggak fungsi. Rugi toh konsumen beli yang ada Connect-nya ya, fitur Connect-nya, tapi nggak bisa dipakai kan, ya nangis wong itu. Dan ada yang lebih parah, karena ternyata unit yang bertugas untuk mengatur Connect ini namanya CC Umbo apa sih?
Konek-koneko mungkin ya, konek-konek unit ya, CCU itu ternyata adalah alat yang sangat menyita powernya aki. Jadi aki itu gampang sekali tekor kalau unit CCU-nya itu terpasang. Dan ya beberapa user Yamaha Connect itu bisa menyelesaikan masalah dengan melepas unit CCU ini. Jadi CCU-nya dilepas, aki jadi normal lagi, nggak gampang tekor. Ini cerita gampang tekornya itu sampai ngeri loh ya. Katanya sampai akinya sampai ganti 2 kali gitu ya. Ganti 3 kali, baru setelah kali ketiga, oh ya wis kapok, CCU-nya tak lepas saya wis gak ada CCU serah masalah wis, sing penting motore bisa jalan, nggak pernah tekor lagi akinya. Jadi ya apa ya, Yamaha ini kayaknya terlalu terburu-buru mengeluarkan CCU, mengeluarkan fitur connect. Karena rasanya kok penulis nggak pernah dengar ada keluhan soal ini di misal motor-motor lain yang mengandung fitur connect ini. Jadi kok kayak nggak kayak Jepang lagi lah ya. Merek Jepang tapi kok ya apa ya, secara kualitas kok rasanya turun ya. Mau nggak dibilang turun gimana, versi terbaru bukannya makin sip tapi makin nggak bisa dipakai lah, yo opo yo. Dan mengapa kok nggak diperbaiki? Masalah tersebut sudah mulai dari bulan April, sekarang besok sudah Juni. Sekarang tanggal 31 Mei ya. Besok sudah 1 Juni. Masalahnya sudah mulai dari April. Nggak ada penanganan. Nah, kalau yang seperti ini apa ya bisa diandalkan di masa depan akan tetap langgeng gitu, tetap lancar. Bisa jadi yang iOS pun akan rusak juga. Nah, kalau sudah rusak gimana? Sementara itu kalau CCU-nya itu dibiarkan di motor, bikin aki cepat tekor kalau motor jarang dipanasi, jarang dipakai. Kayaknya cepet ya, sehari 2 hari gitu ya. Kalau motor nggak dipakai jauh, cuma dipakai deket-deket, tekor aki nih. Aki cepat tekor dan nggak ada jaminan aplikasinya tetap jalan terus. Dan fitur-fitur aplikasinya juga bisa di-replace, bisa digantikan oleh aplikasi lain. Nah, wis kalau sudah kayak gitu ya, untuk apa beli yang versi connected gitu? Karena ya dari contoh-contoh itu banyak yang ingin pakai nggak bisa pakai. Terus banyak juga yang mengeluh soal CCU bikin baterai habis. Kalau dianggap penulis mengada-ada, ya lihat sendirilah, pergi ke grupnya NMAX ya, NMAX New, bacaan dewe. Pakai kata kunci ya, kata kunci CCU, AKI, AKI, CCU dan AKI. Lihat guys, banyak postingan di Facebook. Kalau
abang lihatnya sedikit, gabung dulu ke grupnya NMAX atau grupnya Aerox Connected atau grupnya Vasio ya. Kalau sudah gabung ke misalnya 200 grup kakek ke 10 grup, coba search lagi pasti nemu. Jadi ya itu wis mengerikan lah ya. Konsumen yang mengharapkan dapat produk yang baik tapi ternyata produknya tidak dirawat, tidak dipelihara, tidak dibuat tetap prima, tidak dikembangkan dengan baik atau dijaga baik-baik oleh Yamaha. Fitur yang padahal waktu pertama muncul, waduh, semua vlogger, semua blogger bahas kabeh, wah hebat sekali fitur ini, wah. Nah kayak gini ya, kenapa kok nggak diberitakan juga? Harusnya kan diberitakan juga dong. Penulis ya kaget ya, tak tahu itu. Padahal sudah mulai dari April, kenapa kok penulis baru tahu sekarang? Padahal penulis termasuk ya, subscribe ke banyak vlog, banyak blog ya. Kok nggak baca soal itu? Mengapa kok nggak ada pemberitaan soal itu? Mengapa kok minim soal itu? Yang untuk komentar di Google Play ya, mungkin wah itu orang sentimen, tapi sentimen banyak banget ya, puluhan ribuan ya. Iya, penulis sih ya, mungkin ada yang menganggap yang komentar di Play Store itu rekayasa, itu orang sirik gitu ya, cuma nginstal terus komentar nggak jalan. Nah, seandainya gitu, mengapa kok komentarnya konsisten? Kalau itu masalah yang dibuat-buat, mengapa kok yang di Facebook juga ngomong sama? Kalau yang di Facebook dengan yang di di Play Store itu konsisten, sepakat, ya berarti ada masalah beneran. Gak bisa diremehkan. Ya wis lah, intinya ojo beli yang versi connected, jangan berharap banyak pada versi connected. Kalau butuh fitur connected, pastikan punya iOS nya dulu, punya iPhone nya dulu. Jadi ya kalau nggak mampu beli yang baru, beli bekas, mungkin 5 jutaan bisa dapet lah. Dan semoga nggak ketipu penjual curang. Jadi sayang sekali ya sampai ada cerita seperti ini. Cerita bahwa ternyata CCU itu bikin aki cepat tekor, padahal fitur keyless sendiri sudah ya termasuk bikin aki tekor juga kan. Kalau kita baca ceritanya di grup PCX kan nggak ada connected ya, masih kuno kan. PCX 160, Vario 160 kan masih kuno karena connected. Tapi ya akhirnya sekarang lebih aman. Walau masih tetap aja ada yang ngaku aki tekor. Ya aki tekor ini bikin nggak enak lah ya. Keyless juga bikin membuat aki cepat tekor. Masalah itu hampir nggak pernah terjadi untuk versi yang tanpa keyless ya. Pokoknya motor nggak sampai dibiarkan sebulan nggak nyala gitu, masih cukup aman untuk aki. Atau motor itu tetap dipakai jaraknya nggak terlalu pendek gitu, dinyalakan agak lama ya masih oke lah.
Nah ini motor ya dipakai tiap hari masih bisa aja rusak akinya gara-gara teknologi yang nggak bisa dipergunakan juga. Iya wis lah wis. Eh, entah Yamaha bakal dengerin atau enggak, tapi kalau penulis nggak mengandalkan responnya Yamaha. Kalau tahu ada masalah pada sistem CCU, ya lebih aman dihindari. Ya ini penulis jadi bersyukur juga karena sebelumnya penulis sempat hampir beli yang versi NMAX New. Jadi penulis itu pilihannya adalah NMAX Old atau NMAX New. Perhatikan bahwa NMAX Old itu masih ada loh di website. Kalau penulis barusan lihat tadi masih ada NMAX Old di website resmi Yamaha. Jadi penulis beli tahun 2020 itu sudah muncul loh NMAX New itu. NMAX New itu kan awal tahun keluarnya. Tapi penulis mempertimbangkan, aduh kok gede banget ya. Alasan utama penulis nggak beli NMAX New itu adalah tampilan, terutama lampu belakang. Lampu depan masih bisa diterima, lampu belakang enggak. Kalau bodi besar ya wes itu juga lah. Terus posisi riding yang selonjornya lebih sedikit itu juga walau ya ironinya penulis sekarang kalau naik NMAX ini nggak pernah selonjor. Ini duduknya tegak ya nggak selonjor ya, entah mengapa ya. Ada sebenarnya selonjor enak juga, tapi entah mengapa penulis kok jadi lebih sering kalau tegak gitu ya, entah mengapa wis kebiasaan. Sebenarnya ya enak juga selonjor gak kerasa, tapi ya kebiasaan. Jadi terutama tampilan, terus soal ergonomi ya, terutama ergonomi kaki depan, ergonomi penumpang. Wes itu hanya karena ergonomi dan apa jenenge tampilan, penulis sampai rela mengorbankan fitur-fitur baru. Smarty wis jarno, ABS wis jarno, apa maneh connect, teknologi connect yes gak peduli. Apalagi ya, oh iya suara mesinnya lebih halus, gak peduli. Jadi kan kalau dalam kondisi sama-sama barunya NMAX New itu suara mesinnya lebih halus daripada NMAX Old. Penulis cuek gitu. NMAX New lebih irit, cuek. NMAX New tenaganya lebih besar, cuek. Kompresinya lebih tinggi, cuek. Sudah support sudah ono tabungnya di knalpot, cuek. Apalagi kelebihannya. Banyak kan kalau lihat oh ya tangki bensin lebih gede, cuek. Dan ya penulis merasa bersyukur ya nggak beli ya, maaf untuk yang sudah kadung beli NMAX New ya. Tapi ya penulis sekarang kalau rekomendasi beli NMAX ya, penulis rekomendasikan beli yang old, yang lama aja. Yang lama kenapa? Tentrem, yang lama non ABS wis tentrem lah. Karena ABS-nya Yamaha juga banyak kan cerita ABS cepet gosong tak apa. Ada apinya, bocor, tak macem-macem. Ya motor penulis masalah di ABS cuma di gara-gara stangnya ini, stang rem depan ini kurang pelumas. Sama bengkel dikasih oli, ya yang ternyata nggak solusi ya. Selesainya kenapa? Selesainya gimana nih rem depan? Bautnya dilepas, dikasih frying vat, pasang lagi, beres sudah licin, nggak nyakot, nggak nyandet lagi.
Sekarang wis gak ono istilah apa jenenge, terasa kreket 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 gitu, wis nggak ada nyantol nyantolnya lagi, wis mulus lancar. Jadi kalau ngerem depan lebih aman ya. Ya tetap aja gagal 100. Wes gak wes, lagi kondisi lambat. Wes lah, entah kenapa lambat. Besok aja lah ya. Ke terlalu malam kali, terlalu dingin kali, karena ya tadi itu mendung, hampir hujan, habis hujan. Jadi sekarang cuacanya dingin. Kalau cuaca dingin motor penulis nggak bisa keluar, tenaga nih embuh kenapa. Kalau di NMAX Ult ini ya, dari yang penulis alami ya, kalau soal ergonomi nggak ada, terutama rem ya, rem belakang cepat habis, pakai merek Federal ini kayaknya sip, lebih pakem, lebih nelunyur kalau lagi nggak direm. Depan belakang sudah pakai Federal, oke lah. Ada yang nyarankan merek Bendix, ya silakan kalau mau coba. Ada yang nyarankan Elik, embuh ya apa, larang tapi yang belum saya tahu. Terus yang tuas rem macet udah penulis sebut. Terus body ya, body NMAX ini banyak yang direkatkan pakai itu loh, pakai klem plastik ya, yang kalau untuk membuka bagian tengahnya ditekan cedus, jadi bisa ditarik klemnya. Untuk masang dipanjangkan dulu, terus dimasukkan klemnya, terus dipecet jedek gitu ya. Nah itu kan bukan baut, karena bukan baut rawan lepas. Apalagi motor NMAX ini termasuk getarannya cukup besar, walau ya anehnya. Maaf yang tadi space-nya habis, lupa ngedel video sebelumnya. Jadi NMAX ini termasuk getarannya kuat ya, karena ya memang sisinya gede, tapi getarannya tidak terlalu mengganggu. Dan kalau pakai oli yang termasuk layak pakai, ini sekarang lagi pakai Unilopal, sekarang sudah 37 km dan menurut penulis cukup layak pakai lah ya, dibandingin Eos, dibanding BM1, dibanding Evalup, Geo, Molitech gitu ya. Ya ini olinya cukup baik, terasa licin, getarannya nggak begitu terasa lah ya, walau memang kalau habis naik Suzuki Next 2 terus naik ini ya, agak kerasa juga ya, tapi nggak sampai ganggu, anehnya gitu. Karena getaran-getaran itu banyak body-body yang jadi mengeluarkan bunyi, terutama bagian body yang nggak dipaut, nggak pakai skrup. Kayak ini bagian bawah ini, penulis nggak tahu merasa aneh ya desainnya Yamaha ini. Bagian sampingnya NMAX ini, bagian yang ada tulisannya NMAX-nya itu, yang bagian depan ada bautnya, tapi di baut itu nggak ada karetnya. Apa yang terjadi? Wis longgar karu-karuan. Terus di bagian belakang juga nggak dibaut, nggak disekrup. Apa efeknya nggak disekrup? Kalau lewat jalan nggak rata itu bunyi. Tapi ini udah penulis benahi dengan apa jenenge, yang depan dikasih yang di bawahnya pantat penulis ini dikasih
karet ya, gak isi ganjel karet, sehingga plastiknya itu bener-bener ditahan gitu, jadi nggak mudah bergerak. Terus yang di bagian belakang ini selain penulis ganjal karet, juga penulis kasih itu loh, lakbannya untuk masang paralon. Nah, penulis kasih itu. Kok paralon? Pipa air PVC. Pipa air PVC itu kan ada apa? Lakbannya kalau mau ngedrak, mau apa? Mencekrupkan drat toh. Nah, penulis pakai itu. Pakai lakban putih yang tipis itu ya. Terus penulis pakai itu di beberapa kali. Rapet wis. Sekarang jadi yang belakang ini termasuk nggak getar. Sebelumnya waduh, kalau lewat jalan tadi itu ter mengganggu telinga ya. Punya motor itu kan pengennya senyap ya. Terus apa lagi? Oh ya, oli ya, jelas ya, oli. Mulai dari motor terima dari dealer wajib ganti oli. Wajib wis. Jangan pakai Yamaha, jangan pakai MPX, jangan pakai Eneos, jangan pakai Idemitsu. Hindari oli Jepang. Oli Perancis mungkin uli lokal tok wis. Yang lain penulis belum coba ya, yang apa Ipone belum coba, yang motul wis kecewa lah. Tapi uni lokal ini juga belum tahu persis ya, kali aja kayak motul ya, entahlah. Apa maneh? Oh ya, lu rekomendasinya sementara Meseran DC40 kalau pingin awetnya Repsol 20W50 atau Bardahal 20W50, dua-duanya Jaso MA. Tapi ada syaratnya, mesin masih standar. Kalau mesin wis panas gak karu-karuan ya beda lagi kebutuhannya ya. Kalau sudah mesin di mode mahal ya olinya harus PAU ya, PAU plus ester. Selain itu jangan. Terus apa mana kelemahannya? Ini yang skrupnya depan ini dari plastik kan, skrupnya visor ini. Belilah yang besi. Apa nggak pecah? Nggak pecah, punya penulis nggak pecah. Ya, yang tahulah cara ngikatnya itu. Terus ya itu lagi, bagian belakangnya itu karena dibuat model karet nggak bisa rapet ya. Sekarang ada kendor satu ini punya di motor penulis. Mana wis? Oh, wis rusak wis. Jadi mendelap semua. Ada satu yang rusak itu, dirusak sama bengkel ya. Wis lah wis. Apalagi kelemahannya oli transmisi kalau pakai murahan ya. Itu gantinya tiap 300 atau 400 km ya. Penulis sendiri pakai Mesran Meditran, Mesran pakai Fastron Techno 15W50, dipakai 5000, oke aja. Apalagi kelemahan nih itu tok ya. Kalau selama olinya nggak pernah telat, nggak akan seperti kayak motor penulis yang fuel dilusen sampai sekarang. Harus ditandani, tapi ya tahu sendirilah. Sekarang lagi coba-coba oli, jarno lah, biar tahu ya oli mana yang cepat rusak kalau kan fuel dilusen. Ya wis lah, begitu aja ya. Jangan beli Yamaha versi connected. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.